Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, jamaah masjid rahimakumullah, kembali kita manjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, kita dapat pula melanjutkan pengajian kita ini seperti pada malam-malam sebelumnya. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini saya akan melanjutkan kembali materi yang sudah ditetapkan, yaitu masalah syariat. Kalau pada kesempatan saya menyampaikan pengajian ini, ada hal-hal yang terulang atau pengulangan, itu memang disengaja. Seperti pernah saya sampaikan pada pertemuan kita beberapa waktu yang lalu, bahwa kita ini mengaji, bukan ceramah. Kalau mengaji itu bapak-bapak perlu diadakan pengulangan untuk lebih memantapkan kedian kita. Dalam konteks ilmu pengetahuan ini, Imam Syafi'i, ya, salah satu pendiri mazhab Syafi'iyah, pernah mengatakan kepada murid-muridnya seperti ini. Kata beliau, lan tanaru ilma illa bisittatin. Ilmu pengetahuan itu hanya bisa kamu peroleh, hanya bisa kamu miliki, hanya bisa kamu pahami melalui 6 syarat. Zakaun wa hirsun wa ijtihadun wal bughah wa irsyad ustaz wa tul zaman. Ada 6 syarat yang diperlukan supaya kita bisa memahami ilmu pengetahuan itu. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, zakaun. Zakaun ini artinya kecerdasan. Kalau seseorang itu cerdas, sekali 2 kali aja dikasih tahu, dia sudah paham. Ya. Bagi seorang guru misalnya, ya, karena saya juga merasai seorang guru, ya, beberapa tahun saya pernah menjadi guru, kita bisa memahami dan mengetahui mana murid-murid kita yang cerdas, mana yang tidak cerdas atau kurang cerdas, dan sebagainya. Kalau murid-murid yang cerdas itu, yang IQ-nya, intelijensi koefisien tinggi, itu cukup sekali 2 diberitahu, dia sudah paham. Tapi yang kurang cerdas itu perlu diulang-ulang supaya dapat memahami apa yang disampaikan. Apalagi kalau misalnya, maaf ya, orang yang sudah lanjut usia seperti saya yang sudah kepala 7, itu perlu pengulangan, diulang-ulang supaya paham, ya. Kecerdasan itu menurut pengetahuan bapak-bapak itu diperoleh atau berdasarkan 3 hal, ya. Pertama, faktor genetika, faktor keturunan. Artinya kalau bapaknya cerdas, mamanya cerdas, insya Allah anaknya pasti cerdas.
Tapi tidak berarti kalau bapaknya tidak cerdas, mamanya tidak cerdas, lalu anaknya tidak cerdas. Tidak begitu. Berapa banyak orang-orang tokoh-tokoh yang diketemukan, orang tuanya biasa-biasa aja, tapi anaknya ternyata termasuk orang yang cerdas, bahkan sangat cerdas. Itu faktor genetika, faktor keturunan. Nah, kemudian faktor yang kedua karena faktor makanan. Kalau kita makan atau minum makanan yang mengandung protein yang tinggi, mengandung gizi yang tinggi, itu jelas akan menjadikan kita seorang yang cerdas. Kemudian faktor ketiga, faktor pendidikan. Mulai TK sampai SD, sampai SMP, SMA, terusnya mereka memperoleh pendidikan yang bagus, insya Allah akan menjadikan manusia-manusia yang cerdas. Itu ya pertama, ya, pengetahuan itu hanya bisa diperoleh, kata Imam Syafi'i, pertama zakaun, faktor kecerdasan. Kemudian yang kedua hirsun, adanya minat atau kesungguhan. Jadi kalau menuntut ilmu itu harus punya minat, keinginan, kesungguhan untuk mendapatkan ilmu itu. Hirsun. Kemudian yang ketiga wajtihadun, kesungguhan. Jadi bukan hanya sekedarnya, ya. Jadi betul-betul bersungguh-sungguh untuk memperoleh pengetahuan sebagaimana yang diinginkan. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghah. Bulghah itu menuntut ilmu jangan tanggung-tanggung. Ya, seperti kebanyakan orang sekolah asal pandai baca dan nulis sudah selesai, ya. Dulu Pak, di zaman saya dulu di kampung, ya, di kampung saya, itu ada masyarakat yang berpendapat kalau anaknya sudah pandai membaca dan menulis sudah selesai, bantu bapaknya cari ikan di laut. Ya, itu artinya tidak ada kesungguhan. Padahal dimaksud itu wabulghah, sampai batas yang terakhir, terus menuntut pengetahuan. Kemudian wa irsyadu ustaz, adanya bimbingan atau petunjuk dari seorang guru, itu juga penting. Oleh karena itu kalau di sekolah ada istilah bimbingan guru atau guru pembimbing. Memang penting supaya ilmu pengetahuan terarah dengan benar. Dan yang keenam, watul zaman, sepanjang hayat, sepanjang zaman. Jadi kalau negara barat misalnya kita dikenal dengan istilah long life education, pendidikan seumur hidup. Itu sebenarnya konsep Islam. Islam sudah mengatakan utlubu ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah pengetahuan itu sejak dari kecil sampai ke liang lahat. Jadi menuntut ilmu pengetahuan itu Bapak-bapak tidak ada batas waktunya, sepanjang kita punya kemauan dan kesungguhan untuk menuntut ilmu pengetahuan itu. Bapak-bapak perjamaah rahimakumullah. Pada waktu yang lalu sudah dijelaskan tentang pengertian syariat. Ya, syariat itu adalah segala ketentuan perundang-undangan agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih, ya, yang harus dan wajib diikuti oleh setiap umat Islam dalam hubungannya kepada Allah yang disebut hablum minallah, dalam hubungannya kepada sesama manusia yang disebut hablum minan nas, dan hubungannya dengan lingkungan alam sekelilingnya atau hablum minal alam. Itu syariat. Syariat ini dilaksanakan dengan melalui berapa kegiatan, misalnya melalui sholat, melalui puasa, melalui zakat, melalui haji, melalui interaksi kepada sesama manusia dalam hubungan ekonomi, perdagangan, pertanian, perkebunan, perindustrian, dan seluruhnya itu adalah merupakan syariat. Nah, kemarin juga sudah saya jelaskan tentang di samping syariat, supaya amal ibadah kita itu lengkap, kita juga harus mengetahui hakikat daripada amal ibadah itu. Contoh misalnya,
Kita setiap saat, setiap sholat membaca surah Al-Fatihah. Ayat ke-6 dari Al-Fatihah mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu adalah syariat, wa iyyaka nasta'in itu adalah hakikat. Tapi orang banyak tidak memahami. Ya, Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah, ya Allah kami mengabdi dengan segala macam bentuk pengabdian. Itu syariat. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Ini yang bernama hakikat. Artinya tanpa bantuan, tanpa pertolongan, tanpa taufik, hidayah, inayah dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sebagai seorang muslim yang mukmin, semua kegiatan kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. So, prinsipnya kita ini la haula wala quwata illa billah. Tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali kita mengharapkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat. Ulama kita mengatakan banyak orang beribadah, banyak orang melaksanakan syariat, tapi tidak mengerti hakikatnya. Nah, padahal Islam mengajarkan bahwa syariat tanpa hakikat itu tidak sempurna. Hakikat tanpa syariat batal, tidak sah. Ya, di Growot ini bapak-bapak ada beberapa ajaran-ajaran yang berkembang, yang menggampangkan bahkan meniadakan sholat. Dan yang saya prihatin sekali, ada pejabat di daerah kita ini yang ikut mendukung ajaran ini. Ya, itu yang paling menyedihkan. Ya, tokoh pejabat yang semestinya jadi panutan, jadi ikutan, kenapa justru ikut mendukung ajaran yang sesat ini? Ya. Nabi sampai bengkak kedua kakinya melaksanakan sholat. Kok ada orang yang mau masuk surga tanpa sholat? Kenapa? Itu katanya dibayar tiap bulan. Ada gurunya itu mengajarkan bahwa sholat itu bisa tebus. Nggak usah sholat, cukup bayar dengan jumlah sekian, dapat dia sertifikat. Itu ada di Growot ini. Waktu saya masih aktif di Kementerian Agama, ya, itu orangnya pernah dipanggil, tapi yang datang itu kerucukannya. Saya katakan bukan kami yang diperlukan, bosmu ya bawa ke sini. Kita mau berdialog, kita kembalikan kepada ajaran yang benar. Saya katakan Nabi yang jelas-jelas dijamin masuk surga, maksum daripada dosa, sampai bengkak lututnya, bengkak kedua kakinya melaksanakan sholat. Waktu Aisyah radhiallahu anha ditanya, bagaimana ya Aisyah sikap Rasul dalam sholat? Kata Siti Aisyah, hatta tawarramat qadamahu. Saking banyaknya Rasul itu sholat sunat sampai bengkak kedua lututnya. Sementara ada orang mau masuk surga tanpa sholat. Dan ini berkembang di tanah Growot. Yang saya sedihkan, ya, saya pribadi, ada bekas murid saya yang menjadi ya semacam tokohnya lah gitu. Ya, murid saya di PGA dididik menjadi guru agama, tapi kenapa jadi orang murtad? Nah, ini perlunya menjadi tanggung jawab kita bersama, Bapak, ya. Menghidupkan kembali syariat agama yang benar. Memang perjalanan bukan mudah. Coba bayangkan, ya. Beberapa tahun setelah Rasulullah berpulang ke rahmatullah, salah seorang sahabatnya setiap hari diketemukan
menangis di dekat mimbar Rasulullah. Anas bin Malik ditanya, kenapa kau menangis? Bagaimana saya tidak menangis, katanya. Saya perhatikan tata cara beribadah dalam agama sudah jauh menyimpang daripada ajaran agama. Itu baru beberapa tahun Rasulullah meninggal. Ada lagi salah seorang sahabat, Hasan al-Basri, salah seorang sahabat yang hidup zaman tabi'in. Itu pernah berkata bahwa seandainya Nabi Muhammad dan para sahabat itu bisa hidup kembali dan melihat keadaan pelaksanaan tata cara beribadah, pasti dia akan menangis. Karena seluruh ajaran agama ini sudah jauh menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Dalam Islam tidak lagi yang bisa dibanggakan kecuali hanya bangunan masjid yang megah dengan menara yang tinggi. Semua syariat agama sudah menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Itu beberapa puluh tahun. Sekarang kita ini sudah 1400 tahun ditinggalkan oleh Rasulullah. Dapat kita bayangkan Bapak, bagaimana rusaknya syariat agama kita ini. Jadi perlu kita kembalikan, ya, kembalikan syariat agama ini kepada ajaran yang murni. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Ada sebuah hadis Rasulullah yang sahih, ya, diriwayatkan oleh ashabus sittah, 6 perawi hadis yang tidak diragukan lagi. 6 perawi hadis itu Bukhari, Muslim, Abu Hurairah, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul ummati yadkhuluna jannah. Ya. Semua umatku, kata Rasulullah, akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau masuk. Para sahabat heran mendengar pernyataan Rasulullah. Apakah ada di antara umatmu ya Rasulullah yang tidak mau masuk surga? Kata Rasulullah, qala na'am, ya ada. Maya'ba ya Rasulullah, siapa di antara mereka yang tidak mau surga? Kata Rasulullah, man ata'ani faqad dakhalal jannah wa man asani faqad bagha. Barang siapa yang taat kepadaku, melaksanakan perintahku, menjalankan sunnah-sunnahku, kata Rasulullah, dakhalal jannah, saya masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang berpaling dari sunnahku, tidak mau mengikuti ajaran-ajaranku, ya kan, faqad aba, berarti mereka tidak ingin dan tidak mau masuk surga. Itu orang kadang-kadang banyak sih orang melaksanakan ajaran agama, rajin beribadah, rajin puasa, rajin ibadah, tapi dia tidak menyadari bahwa ibadah itu bercampur baur dengan ajaran bid'ah. Nah, kalau boleh dikatakan bahwa bid'ah inilah yang sangat berpotensi dan dominan, ya, merusak ajaran syariat Islam ini. Dan itu dari dulu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, badi'us samawati wal ard, langit dan bumi ini dikatakan bid'ah. Kenapa Tuhan mengatakan langit dan bumi ini bid'ah? Artinya langit dan bumi ini tidak ada contoh sebelumnya. Tuhan tidak menciptakan langit-langitan dulu atau bumi-bumian dulu, enggak. Langsung diciptakan langit dan bumi. Malah dikatakan di Quran, bumi, langit dan bumi ini awalnya itu bersatu. Karena tarotkan fawataknahuma, bumi dan langit bersatu, kata Allah, kemudian kami pisahkan di antara keduanya. Jadi tidak ada contohnya, maka dikatakan langit dan bumi itu bid'ah. Tidak ada contohnya. Nah, begitulah ajaran-ajaran Islam sekarang ini tercampur baur dengan bid'ah. Kalau boleh kami ilustrasikan begini. Awalnya ajaran Islam ini seperti air yang mengalir dari hulu, jernih, bening, tidak tercampur apa-apa. Setelah melalui kilokan, ya, bertahun-tahun, beratus tahun, beribu tahun, akhirnya
air ini tercampur, terkontaminasi dengan kotoran-kotoran yang didulunya dalam perjalanan. Sehingga kalau air ini sudah tercampur dengan kotoran, tentu tidak bagus lagi untuk diminum dan tidak menjamin kesehatan manusia. Sama halnya dengan ajaran Islam, syariat Islam. Syariat Islam itu sudah tercampur, terkontaminasi dengan bidah, dengan khurafat, maka tidak akan bisa lagi menjadikan manusia itu ke jalan yang benar. Dari luar kelihatan memang Islami, ya. Dari luar sepintas laut memang kayaknya Islam, tapi mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka melaksanakan satu ajaran yang jauh menyimpang dari ajaran Islam. Dalam sejarah Ali bin Abi Thalib, setiap datangnya waktu sholat, dia selalu menangis, bergetar. Dia selalu menangis. Kata sahabat, kenapa wahai mukminin? Setiap datang waktu sholat kamu menangis, katanya. Saya sedih melihat sebagian orang-orang Islam yang sudah melaksanakan sholat tapi tidak sesuai dengan ajaran dan sunnah Rasulullah SAW. Sejarah mencatat bapak-bapak bahwa Ali bin Abi Thalib itu salah satu sahabat yang ibaratnya persis fotokopi daripada Rasulullah SAW. Baik dari segi rukun qauliyahnya, fi'liyahnya, qalbiyahnya, persis sama dengan sholat Rasulullah. Berpuluh tahun setelah Rasulullah meninggal, Ali bin Abi Thalib pernah mengimami sholat di Baghdad, di Irak. Salah seorang jamaah mengatakan, setelah mengucapkan salam, jamaah itu mengatakan, sholatnya orang ini mengingatkan saya kepada sholatnya Rasulullah. Luar biasa. Kata orang, memang itu adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, katanya pantas. Nah, itu maksud Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini yang agak, ya, sebab sholat ini bapak-bapak, saya tidak bosan-bosan menjelaskan ini. Mulai kita takbiratul ihram sampai salam, itu kan semua gerakan-gerakannya itu sudah baku dan terukur. Sudah baku dan terukur. Mulai kita takbir sampai berdoa. Tapi apa yang kita lihat? Ya. Berdoa saja kita belum seragam. Mengangkat tangan waktu berdoa ini diriwayatkan oleh 6 sahabat Nabi yang termasyhur. Di dalam hadis Rasulullah itu kalau berdoa mengumpulkan tangannya. Jadi tidak begini berdoa, tapi tangan dikumpulkan dan direnggangkan sedikit dan diletakkan setentang dengan dada. Kecuali kita berdoa untuk istisqa, minta hujan, boleh ditinggikan setinggi-tingginya. Itu cara Rasulullah. Tapi ini kita belum seragam. Kata Rasulullah, berdoa dalam 4 posisi. Waktu berdiri, dalam sholat ini ya, dalam sholat. Berdoa dalam sholat itu pada 4 posisi. Waktu berdiri, waktu ruku, waktu sujud, dan waktu sebelum salam. Ini Rasulullah tidak mengangkat tangan, ya, karena dalam posisi sholat itu sepakat para ulama. Tapi di luar sholat Nabi mengangkat tangan. Nah, terkadang belum mengangkat tangan dan terkadang tidak mengangkat tangan. Contoh misalnya, ya, contoh. Kalau doa itu bersifat personal, misalnya doa setelah azan, itu Nabi mengangkat. Ya. Barang siapa yang membaca doa kata Rasulullah sesudah azan, Allahumma rabb hadhihi al-tammati was-salatil qa'imah
ati Muhammadin wasilatan wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmud liwata, pasti akan mendapat syafaatku di hari kemudian. Itu kata Rasulullah. Tapi kalau misalnya di antara dua khutbah tidak ditemukan Rasulullah itu mengangkat tangan waktu imam khatib berdoa, tapi Rasulullah tidak mengangkat tangan. Karena berdoa ini bapak ya, kadang-kadang berdoa itu ada orang mengangkat tangan, ada yang tidak. Ada tidak mengangkat tangan tapi hanya mengaminkan saja. Di dalam kitab Al-Azkar ya, karangan Imam Nawawi misalnya, contoh ya, doa kunut ya. Kalau kita kan dari kalangan pergerakan tidak melazimkan, tidak mendawamkan kunut salat subuh. Tapi Imam Nawawi mengatakan dalam Al-Azkar mengatakan bahwa doa kunut itu ada 3 macam orang melaksanakan. Ada orang doa kunut dia tidak mengangkat tangannya tapi baca doa kunut. Allahumma hadini fi man hadait wa afini. Tidak mengangkat tangan. Imam juga di belakang tidak mengangkat tangan, cuma amin amin. Ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak. Jadi kalau kita melihat hal-hal seperti itu jangan heran. Mereka punya dasar hukum lah. Jadi sama dengan berbagai macam gerakan dalam sholat itu, sekali lagi itu sudah baku dan terukur. Yang paling penting dan ini merupakan hal yang mendasar, semua ibadah kita ini Bapak sesuaikanlah dengan sunnah. Itu kuncinya di situ. Ya. Alaikum bisunnati kata Rasulullah, wa man lam ya'mal bisunnati falaysa minni. Beribadahlah menurut sunnahku kata Rasulullah. Sebab kalau beribadah tidak sesuai dengan sunnah Nabi, itu hasilnya nol besar. Ya, di dalam Al-Qur'an Surah Al-Furqan ayat 23, Allah berfirman, wa qadimna ila aman min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Nanti di kemudian hari Bapak, seluruh amal ibadah seseorang hamba yang sudah dilaksanakannya di dunia itu dikumpul. Mulai yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Kata Rasulullah, ada yang seperti gunung, ada yang seperti 2 gunung, 3 gunung dan seterusnya. Wa qadimna ila amilu min amalin. Ya, kami kumpulkan seluruh amal-amal mereka di dunia. Kami sampaikan, nah ini amalmu. Fulan, ini amalmu di dunia dulu. Hebatnya bagaimana, besarnya bagaimana, banyaknya bagaimana, tingginya. Cuma karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi, faja'alnahu haba'an mansura. Kami menjadikan amal ibadah itu seperti debu-debu yang berterbangan. Itu Quran. Itu kata putus, sudah bisa dibahas. Jadi kan sia-sia jadinya. Atau kata Allah, kasarobin baqiyatin, Quran juga, kasarobin baqiyatin yahsabu dzan'an ma'an hatta idza jahu lam yajidu syai'a. Atau orang beramal karena tidak sesuai dengan sunnah, itu kasarobin baqiyatin, seperti fata morgana. Kalau hari panas betul, panas terik, di kejauhan ada seperti gelombang-gelombang, seperti gelombang-gelombang air. Padahal itu hanya gelombang-gelombang udara. Hatta iza jahu, yang dikira orang yang sedang haus itu seperti air. Hatta iza jahu lam yajidu syai'a. Waktu dia mendatangi gelombang-gelombang udara itu, ternyata tidak ditemukan apa-apa. Seperti itulah halnya ibadah-ibadah yang kita laksanakan, tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu saya selalu menyarankan, ya, supaya kita dalam ibadah itu sesuaikan dengan sunnah. Jangan ikut-ikutan. Ini yang repot ini, ya.
Bapaknya puasa, ya ketika puasa, nggak tahu dia puasa apa, nggak ngerti. Saya pernah sampaikan Pak ya pada pengalaman saya. Saya pulang dari Samarinda dulu waktu sekolah, persis nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban. Sampai di rumah sebelum zuhur, bilang mama saya almarhum, sudah nak makan dulu baru sholat. Saya bilang, mak saya puasa. Apa bilang bapak saya? Sejak kapan Nabi puasa nisfu Sya'ban? Hanya itu pengetahuan yang kamu peroleh dari sekolah. Coba. Pertanyaannya itu aja. Sejak kapan Nabi puasa nisfu Sya'ban? Mana dasarnya? Saya memang lapar langsung makan aja. Jadi jangan ikut-ikutan lah. Karena apa? Satu asrama itu puasa semua. Jadi saya ya puasa juga. Nah, beribadah ini tidak boleh ikut-ikutan. Rasul memberikan wala takun imma'atan. Jangan kamu ikut-ikutan mengatakan, saya terserah orang banyak aja lah. Kalau orang banyak betul ya saya ikut betul, kalau dia salah enggak bisa. Walakin wattinu anfusakum, bentengi dirimu dengan satu prinsip yang benar. Jadi kita harus punya prinsip. Kalau memang itu enggak ada dasarnya, jangan. Karena supaya amal ibadah kita enggak sia-sia lah. Ya. Supaya amal ibadah kita tidak sia-sia. Sudah sampai waktunya kan? Belum? Sudah. Sudah. Nah, apa namanya? Sekali lagi harus cermat ya memilih. Harus cermat, harus teliti. Kita perhatikan ibadah-ibadah itu yang mana yang sesuai dengan sunnah, yang mana yang sudah terkontaminasi dengan bid'ah. Ya, ada bentuk bid'ah yang tampak oleh kita dan ada yang tidak bisa tampak oleh kita. Ya. Misalnya contoh yang jelas gitu ya. Kita karena kita punya buku panduan ya, buku pintar. Putusan tarjih itu menjadi buku panduan kita, buku pintar kita dalam beribadah. Insya Allah kalau kita pegangi, kita akan selamat. Karena itulah bid'ah ini merupakan hal yang sangat berbahaya ya. Karena kalau sudah ibadah kita tercampur dengan bid'ah itu, maka ibadah kita akan menjadi sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Meski agama mengajarkan bahwa ibadah itu meskipun sedikit tapi didawamkan, dilazimkan, berkesinambungan, tapi sah sesuai dengan sunnah, itu lebih bagus. Ya. Kata Rasulullah, selesai sholat banyaki berzikir. Kita kan selesai sholat, zikir yang sangat dianjurkan ialah istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang paling pendek. Mau yang sedang, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mau yang panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum atubu ilaih. Kenapa? Karena di waktu kita sholat mungkin ada hal-hal atau hal-hal yang disunatkan yang tidak terlaksana. Hal-hal yang disunatkan itu kan lebih 20 macam. Memang sunat, tapi kalau tidak dilaksanakan tidak menjadikan sholatnya sempurna. Oleh karena itu usahakan kita laksanakan. Ya. Nah, kalau misalnya kelupaan, itu sebabnya kita disunatkan mengucapkan zikir astagfirullah. Kita minta ampun kepada Tuhan karena memang tidak disengaja kelupaan itu. Ya, innal insana al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Karena manusia itu tempatnya salah dan hilang.
Nah, oleh karena itu Bapak-bapak, di samping kita harus melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat Nabi, sudah sampai waktunya. Nah, karena sudah waktu Isya sudah tinggal beberapa menit, inilah yang barangkali dapat kami sampaikan Bapak-bapak, sekedar mengingatkan pada kita kembali bahwa marilah kita bersama-sama membersihkan ibadah-ibadah kita dari segala macam hal-hal yang bisa merusak amal ibadah kita, sehingga amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal ibadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.